Ya, untuk uji ANOVA repeated measure. Nah, di sini kita akan membandingkan produk ya, dari produk A sampai dengan produk E. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah mengisi ini ya, mengisi missing data ini. Jadi untuk mengisi missing data di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Untuk caranya seperti ini. Klik transform, kemudian ini ya, replace missing value. Nah, seperti ini. Kita masukkan dari produk A sampai dengan produk E ya, kita blok dulu seperti ini, kemudian kita pindahkan ke sini, ke new variable. Nah, setelah seperti ini, lalu kita langsung klik OK saja. Kita tunggu dulu. Nah, ini ya, ini adalah data yang baru, data yang sudah kita lakukan untuk mencari nilai missing value-nya. Nah, ini contoh. Jadi untuk produk A nomor 5 ini tadinya tidak ada ya. Nah, ini sudah ada isinya. Kemudian 78 juga sudah ada isinya. Nah, begitupun untuk yang lainnya ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita lakukan pengujian ini ya. Jadi pengujiannya. Nah, kita lakukan pengujian ini dulu. Kita lakukan pengujian repeated ANOVA-nya dulu. Jadi di sini pengujiannya terdiri dari uji homogenitas menggunakan metode Oakley test Spreadsheet ini ya. Kemudian ada ANOVA repeated measure-nya sendiri. Nah, ini. Kemudian di sini juga ada uji pair waste atau uji perbandingan antar masing-masing produk seperti ini. Jadi kita lakukan uji ini dulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan uji normalitas seperti itu. Dan nanti juga ada analisis univariate deskriptif yang merupakan output dari pengujian ini ya, pengujian repeated measure ANOVA ini. Oke, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih ini ya. Nah, general linear model, kita pilih menu repeated measure. Nah, setelah seperti ini, kita ganti faktor ini. Kita ganti faktor ini menjadi produk ya. Nah, produk. Kemudian number of level. Nah, di sini kan karena ada 5 produk. Nah, kita di sini ketik 5. Kemudian add. Nah, untuk measure name kita menggunakan nama ini ya. Nah, index erythema. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, selanjutnya kita klik define. Nah, kita masukkan ini ya, yang sudah diisi ya, missing value-nya ini. Nah, kita blok seperti ini, lalu kita pindahkan seperti ini. Selanjutnya kita klik plots, kita masukkan ini ya. Nah, ke original axis, kemudian add, continue. Selanjutnya EM means, kita masukkan produk seperti ini. Nah, kita klik ini compare main effect, kita ganti ke Benverini. Nah, seperti ini, kemudian continue. Save, kita pilih ini ya, standardize. Nah, ini nanti kita uji untuk normalitasnya menggunakan nilai standardize ini. Continue, kemudian option. Nah, kita centang ini ya, descriptive statistik dan homogeneity test seperti ini. Kemudian continue, lalu klik OK. Ya, seperti ini ya. Kita lanjutkan dulu pengujiannya, nanti baru kita lakukan interpretasi. Nah, kemudian kita lakukan pengujian normalitasnya ya. Nah, untuk pengujian normalitas caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita pilih menu explore. Nah, kemudian kita masukkan ini standardized residual ini ke dependent list. Nah, kita centang dulu displaynya. Kita hanya menggunakan plot ya. Jadi untuk yang statistik tidak digunakan. Plotnya kita klik. Nah, kita lepas yang centangan dari stem and leaf karena ini tidak digunakan. Box plot kita pilih none, kemudian ini yang terpenting ya, kita centang normality plot with test.
continue lalu klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya untuk hasil uji normalitasnya. Dan selanjutnya adalah kita melakukan interpretasi dari uji yang sudah kita lakukan. Nah, yang pertama adalah kita uji deskriptif terlebih dahulu. Nah, ini adalah deskriptif statistik ya. Di sini ada rata-rata, standar deviasi, dan N. N ini adalah jumlah responden dari masing-masing variabel atau masing-masing produk. Seperti itu. Nah, ini ya. Untuk hasil ini kemudian kita bisa copy. Nah, kita bisa pindahkan di Microsoft Excel seperti ini. Dan kemudian kita lakukan interpretasi ya supaya lebih mudah. Nah, interpretasinya nanti untuk deskriptif seperti ini, dan untuk cara mengkopinya sama ya seperti tadi di semua pengujiannya. Oke, seperti itu. Nah, setelah melakukan analisis deskriptif, kita lihat uji normalitasnya. Nah, untuk uji normalitas kita lihat di tabel ini ya, test of normality. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai Shapiro-Wilk-nya. Nah, nilai sig ini harus lebih besar dari 0,05. Baru dikatakan data itu berdistribusi normal. Nah, kita bisa lihat untuk nilai Shapiro-Wilk ini, nilai sig-nya itu seluruhnya ya lebih kecil dari 0,05, maka ini terdistribusi tidak normal. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Udah normal. Selanjutnya kita menguji ini homogeneity menggunakan metode Mauchly test of sparsity. Nah, di sini kita lihat nilainya di tabel ini ya, Mauchly test sparsity ini. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai signifikasinya saja, seperti itu ya. Jadi untuk signifikasi ini dikatakan homogen jika nilainya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini lebih kecil dari 0,05 ya, maka data ini adalah data yang heterogen. Nah, ketika data itu heterogen, untuk pengujian kita lanjutkan dulu ya. Untuk pengujian ini ANOVA repeated measure-nya kita menggunakan nilai ini greenhouse geyser. Nah, ini ya, signifikasinya kita menggunakan nilai ini. Sedangkan jika ini nilai Mauchly-nya ini lebih besar dari 0,05, maka yang digunakan adalah sparsity assume. Dan di sini juga sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini juga saya jelaskan. Nah, di sini kita lihat nilainya lebih kecil dari 0,05 ya. Maka data ini adalah data yang heterogen, artinya memiliki variansi yang berbeda. Maka untuk pengujiannya kita untuk pengujian ANOVA-nya ya, kita menggunakan nilai ini ya, greenhouse geyser. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasil ANOVA ini kita peroleh tabelnya dari sini ya. Nah, ini. Jadi kita ambil dua nilai ini dan errornya seperti itu. Nah, untuk uji ANOVA ini, jadi prinsip ANOVA itu sama ya. Jadi kita menguji apakah ada perbedaan dari produk yang diuji ya, dari 5 produk yang diuji. Nah, kita lihat di sini untuk nilai greenhouse-nya, sig-nya ini ya, 0,085. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka di sini tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kelima produk tersebut ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah pengujian ini ANOVA repeated measure ini diketahui ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kita ingin mengetahui lebih lanjut masing-masing perbandingannya, maka ini menggunakan pairwise ya, pairwise comparison ya, perbandingannya apakah setelah dibandingkan satu persatu masih terdapat perbedaan atau tidak ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel mean difference. Nah, kita lihat nilai tabel pairwise-nya itu dari sini ya. Nah, ini ya. Nah, mean difference. Jadi mean difference ini adalah nilai rata-rata yang dikurangi ya. Nah, ini nilai rata-rata A dikurangi nilai rata-rata produk B. Nilai produk A
rata-rata produk A dikurangi nilai rata-rata produk C. Nah ini ya, jika ini positif artinya produk A memiliki nilai yang lebih besar dari produk ini yang dibandingkan ini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini setelah main difference ya, kita lihat nilai signifikasinya. Nah, ini yang terpenting ya. Jadi signifikasi ini untuk mengetahui apakah dari masing-masing perbandingan ini ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, kita contoh ini. Produk A dengan B dibandingkan ya, itu tidak ada perbedaan yang signifikan karena ini lebih besar dari 0,5. Kemudian A dengan C 0,908 juga tidak dapat perbedaan yang signifikan. A dengan D tidak terdapat perbedaan signifikan, A dengan E juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dan begitupun seterusnya ya perbandingannya ya. B dengan A, C dengan A, D dengan A, E dengan A, dan seterusnya. Seperti itu untuk cara membacanya. Nah, setelah diuji pairwise ini dapat kita ketahui secara keseluruhan ya, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ANOVA dan uji pairwise ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada masing-masing produk yang dilakukan dalam penelitian ya. Artinya adalah setiap produk ini memiliki kualitas yang sama. Seperti itu. Jika di sini ada perbedaan berarti di sini dapat kita ketahui apakah produknya itu berbeda, lebih besar nilainya atau lebih kecil nilainya, atau bisa juga dapat disimpulkan produknya itu lebih baik atau lebih buruk. Seperti itu ya, tergantung dari tujuan perhitungan hipotesisnya. Nah, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.